Kelemahan kaki pada usia di atas 60 tahun seringkali secara otomatis diasumsikan sebagai bagian tak terhindarkan dari proses penuaan. Banyak dari kita menerima anggapan ini tanpa mempertanyakan lebih jauh, seolah-olah penurunan kekuatan dan kelincahan adalah takdir yang harus diterima begitu saja seiring bertambahnya usia. Namun, pandangan ini ditantang keras oleh pengalaman dan pengamatan klinis selama puluhan tahun. Selama 30 tahun berinteraksi langsung dengan pasien lansia, saya, Dr. Budi Hartono, telah menyaksikan pola yang berulang, pola yang menunjukkan bahwa penyebab kelemahan kaki seringkali jauh lebih kompleks daripada sekadar angka usia. Memang, tubuh kita mengalami perubahan seiring waktu. Massa otot cenderung berkurang, kepadatan tulang menurun, dan sendi-sendi menunjukkan tanda-tanda keausan. Ini adalah fakta biologis yang tidak dapat disangkal. Namun, yang menarik adalah variasi signifikan dalam tingkat kelemahan kaki yang dialami oleh individu-individu pada usia yang sama. Ada yang di usia 80-an masih mampu berjalan jauh tanpa keluhan, sementara yang lain di usia 60-an sudah kesulitan menaiki tangga. Perbedaan ini memicu pertanyaan penting. Jika usia semata adalah penyebabnya, mengapa ada diskrepansi sebesar itu? Mengapa ada yang bisa berjalan tegak dan kuat di usia lanjut, sementara yang lain membutuhkan tongkat atau bantuan untuk sekadar berpindah tempat? Ini adalah pertanyaan fundamental yang memandu penelitian dan praktik klinis saya selama bertahun-tahun. Kita melihat gambaran umum individu lansia yang digambarkan dengan postur membungkuk, otot-otot yang menipis, dan kerap harus menggunakan bantuan jalan. Gambar ini, meskipun kadang relevan, seringkali memuat asumsi bahwa hal ini adalah keniscayaan. Saya ingin menegaskan bahwa seringkali bukan usia itu sendiri yang menjadi penyebab utama, melainkan akumulasi dari pilihan gaya hidup, termasuk apa yang kita konsumsi secara rutin setiap hari, bahkan dari makanan yang dianggap sehat. Ada sebuah area yang sering terlewatkan dalam diskusi mengenai kesehatan lansia dan kekuatan kaki, yaitu konsumsi buah-buahan. Buah-buahan, secara umum, dipandang sebagai simbol kesehatan dan nutrisi. Kita didorong untuk mengonsumsi buah setiap hari demi asupan vitamin, mineral, dan serat. Namun, apa jadinya jika beberapa buah yang kita anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari pola makan sehat harian kita, justru secara diam-diam berkontribusi pada kelemahan kaki dan masalah sendi? Teori ini mungkin terdengar kontroversial, bahkan berlawanan dengan apa yang selama ini kita yakini. Namun, mari kita telaah lebih dalam. Dalam observasi klinis saya menemukan bahwa beberapa buah, meskipun kaya nutrisi, memiliki karakteristik tertentu yang, bila dikonsumsi secara berlebihan atau pada individu tertentu yang sensitif, dapat memicu atau memperburuk masalah sendi, peradangan, dan sirkulasi darah yang esensial untuk kekuatan kaki. Ini bukan berarti buah-buahan ini buruk secara mutlak, melainkan tentang bagaimana, kapan, dan berapa banyak kita mengonsumsinya. Mari kita bahas 7 buah yang, berdasarkan pengalaman saya, patut dicermati, terutama bagi Anda yang berusia 35 tahun ke atas, dan khususnya yang sudah menginjak usia di atas 60 tahun. Buah-buahan ini, yang sering kita lihat dalam sajian sehari-hari, bahkan dalam keranjang buah yang terlihat begitu segar dan penuh warna, bisa jadi menyimpan potensi masalah yang tidak kita sadari. Yang pertama adalah nanas. Buah nanas, dengan rasa manis asam yang menyegarkan, seringkali menjadi pilihan favorit banyak orang. Nanas kaya akan vitamin C dan mangan, serta serat. Namun, nanas juga mengandung enzim yang disebut bromelain. Bromelain dikenal karena sifat antiinflamasi dan kemampuannya membantu pencernaan protein. Ini adalah sisi baiknya. Namun, pada beberapa individu, terutama yang memiliki sensitivitas pencernaan atau kondisi peradangan tertentu, konsumsi nanas dalam jumlah besar, terutama yang masih agak muda atau sangat asam, dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan. Bromelain dapat bersifat iritatif bagi lapisan saluran pencernaan yang sensitif, yang pada gilirannya dapat memicu respons peradangan sistemik. Ketika tubuh mengalami peradangan kronis tingkat rendah, ini dapat berdampak pada sendi dan jaringan ikat di seluruh tubuh, termasuk kaki. Rasa nyeri yang terasa tumpul atau bahkan tajam di lutut atau pergelangan kaki bisa jadi diperburuk oleh peradangan ini. Selain itu, nanas juga memiliki kandungan gula yang cukup tinggi, terutama nanas yang matang sempurna. Gula berlebih dalam diet kita adalah pemicu peradangan yang diketahui. Ketika gula memasuki aliran darah, ia dapat berikatan dengan protein dalam proses yang disebut glikasi, membentuk senyawa berbahaya yang disebut Advanced Glycation End Products, AGEs. AGEs ini dapat merusak kolagen dan elastin, dua protein penting yang menjaga kelenturan dan kekuatan sendi serta pembuluh darah.
Pembuluh darah yang kaku dan sendi yang meradang tentu akan mengurangi sirkulasi darah ke kaki dan memperburuk nyeri serta kelemahan. Kita sering melihat orang tua yang gemar mengonsumsi nanas, mungkin karena rasanya yang segar, namun kemudian mengeluh nyeri di lutut atau pergelangan kaki. Gambar seorang wanita yang memegang lututnya dengan ekspresi nyeri, dengan beberapa buah nanas di dekatnya, adalah visualisasi yang seringkali saya temui dalam praktik. Wanita ini mungkin tidak menyadari bahwa buah yang ia anggap menyehatkan bisa jadi berkontribusi pada penderitaannya. Bahkan, orang tua yang sedang menikmati potongan nanas dengan semangat, seringkali hanya melihat kelezatan tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya pada tubuh yang lebih sensitif terhadap perubahan. Rekomendasi untuk nanas adalah konsumsi dalam porsi yang moderat. Hindari nanas yang terlalu muda atau terlalu asam jika Anda memiliki riwayat gangguan pencernaan atau nyeri sendi. Lebih baik memilih nanas yang matang sempurna dan mengonsumsinya setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Jika Anda merasakan nyeri setelah mengonsumsi nanas, cobalah untuk mengurangi atau menghentikan konsumsinya selama beberapa waktu untuk melihat apakah ada perbaikan. Alternatif yang lebih aman untuk mendapatkan vitamin C dan serat tanpa potensi iritasi berlebih adalah buah beri-berian seperti stroberi, blueberry, atau raspberry yang kaya antioksidan dan memiliki indeks glikemik lebih rendah. Apel juga merupakan pilihan yang baik. Untuk mendapatkan manfaat antiinflamasi, Anda bisa mempertimbangkan rempah-rempah seperti kunyit atau jahe yang dapat ditambahkan ke makanan atau minuman. Harga nanas di pasaran bervariasi, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp40.000 per buah tergantung ukuran dan musim. Sementara itu, buah beri-berian dapat berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per kemasan kecil, dan apel sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Rempah seperti kunyit dan jahe harganya sangat terjangkau, di bawah Rp10.000 per rumpun. Buah kedua adalah pisang. Pisang adalah buah yang sangat populer, mudah didapat, dan sering dijadikan pilihan praktis sebagai camilan atau penambah energi. Pisang kaya akan kalium, vitamin B6, dan serat. Namun, pisang, terutama yang matang sempurna, memiliki kandungan gula yang sangat tinggi dan indeks glikemik yang relatif tinggi. Indeks glikemik menunjukkan seberapa cepat karbohidrat dalam makanan meningkatkan kadar gula darah. Saat kita mengonsumsi pisang matang, gula darah dapat melonjak dengan cepat, memicu pelepasan insulin yang signifikan. Lonjakan gula darah dan insulin yang berulang dapat menyebabkan resistensi insulin dari waktu ke waktu, yang merupakan faktor risiko untuk diabetes tipe 2, masalah sirkulasi, dan peradangan kronis. Peradangan ini, lagi-lagi, dapat merusak sendi dan pembuluh darah kecil yang menyuplai oksigen dan nutrisi ke otot-otot kaki. Kekakuan sendi, nyeri otot, dan sensasi kelemahan dapat menjadi konsekuensinya. Bayangkan sendi-sendi di lutut atau pinggul Anda seperti engsel pintu yang membutuhkan pelumas dan perawatan. Gula berlebih dapat membuat pelumas ini menjadi lengket dan engsel menjadi kaku dan meradang, mengurangi kelenturan dan kekuatan. Kita melihat tumpukan pisang yang matang bersama mangga dan jeruk, tampak begitu menggiurkan sebagai sumber energi. Namun, bagi tubuh yang menua, energi instan dari gula ini bisa datang dengan harga yang mahal. Rekomendasi untuk pisang adalah mengonsumsinya dalam porsi yang moderat dan tidak setiap hari, terutama jika Anda memiliki masalah gula darah atau nyeri sendi. Pilihlah pisang yang masih agak kehijauan atau belum terlalu matang, karena kandungan gulanya lebih rendah dan seratnya lebih tinggi, sehingga pelepasan gula lebih lambat. Mengombinasikan pisang dengan sumber lemak sehat atau protein, seperti selai kacang tanpa gula tambahan atau yogur tawar, dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Alternatif yang lebih baik untuk energi berkelanjutan dan nutrisi adalah buah-buahan dengan indeks glikemik lebih rendah seperti alpukat, yang kaya lemak sehat dan serat, atau apel hijau. Untuk mendapatkan kalium, Anda bisa mendapatkannya dari sayuran hijau gelap, kentang, atau kacang-kacangan. Harga pisang di pasaran sangat bervariasi, dari Rp15.000 hingga Rp30.000 per sisir, tergantung jenisnya. Alpukat dapat berkisar antara Rp25.000 hingga Rp40.000 per kilogram, dan apel hijau sekitar Rp20.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Buah ketiga yang perlu diwaspadai adalah mangga. Sama seperti pisang, mangga adalah buah tropis yang lezat dan kaya akan vitamin A, C, dan serat. Namun, mangga, terutama varietas yang sangat manis dan matang sempurna, mengandung gula alami yang sangat tinggi, didominasi oleh fruktosa. Konsumsi fruktosa dalam jumlah besar telah dikaitkan dengan beberapa masalah kesehatan, termasuk peningkatan risiko perlemakan hati non-alkoholik, peningkatan kadar trigliserida, dan peningkatan produksi asam urat.
Peningkatan asam urat, seperti yang akan kita bahas lebih lanjut nanti, adalah pemicu utama gout, suatu kondisi nyeri sendi yang parah. Bahkan tanpa mencapai tingkat gout, kadar asam urat yang sedikit lebih tinggi dari normal dapat menyebabkan peradangan mikro di sendi dan jaringan yang berkontribusi pada nyeri dan kekakuan. Fruktosa juga tidak memicu respons insulin yang sama dengan glukosa, sehingga otak mungkin tidak menerima sinyal kenyang yang sama, mendorong kita untuk makan lebih banyak. Konsumsi mangga dalam jumlah besar dapat membanjiri hati dengan fruktosa, yang kemudian diubah menjadi lemak dan asam urat. Peradangan sistemik yang diakibatkan oleh gula berlebih ini dapat merusak lapisan dalam pembuluh darah, mengurangi elastisitasnya, dan menghambat aliran darah yang lancar ke ekstremitas bawah. Kaki yang kurang mendapatkan suplai darah yang optimal akan terasa lebih lemah, lebih cepat lelah, dan lebih rentan terhadap nyeri. Mangga yang berjejer bersama pisang dan jeruk terlihat sangat menggoda, menjanjikan kesegaran dan kelezatan, namun efek tersembunyinya mungkin tidak disadari banyak orang. Rekomendasi untuk mangga adalah membatasi porsinya. Nikmati mangga sebagai hidangan sesekali, bukan sebagai buah harian. Pilihlah mangga yang tidak terlalu matang atau varietas yang tidak terlalu manis jika memungkinkan. Mengombinasikan mangga dengan sumber protein atau serat yang lain dapat membantu memperlambat penyerapan gulanya. Alternatif buah yang kaya vitamin A dan C dengan kandungan gula lebih rendah adalah pepaya, melon, atau blewah. Sayuran oranye dan kuning seperti wortel dan labu juga merupakan sumber beta-karoten yang baik, prekursor vitamin A, tanpa beban gula berlebih. Harga mangga di pasaran bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp40.000 per kilogram, tergantung varietas dan musim. Pepaya jauh lebih terjangkau, sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 per buah. Melon dan blewah berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per buah. Buah keempat yang perlu diwaspadai adalah anggur. Anggur, terutama anggur hitam atau merah, terkenal akan kandungan antioksidan seperti resveratrol yang baik untuk kesehatan jantung. Namun, anggur memiliki kandungan gula yang sangat tinggi, terutama fruktosa, dan merupakan salah satu buah dengan indeks glikemik yang relatif tinggi. Konsumsi anggur dalam jumlah besar, terutama secara teratur, dapat menyebabkan lonjakan gula darah dan, yang lebih penting, peningkatan kadar asam urat. Fruktosa dalam anggur dimetabolisme di hati dan salah satu produk akhirnya adalah asam urat. Bagi individu yang memiliki kecenderungan asam urat tinggi atau riwayat gout, anggur dapat menjadi pemicu kuat serangan nyeri sendi yang menyakitkan. Bahkan pada individu tanpa gout, kadar asam urat yang tinggi secara subklinis dapat menyebabkan peradangan kronis di sendi, yang memanifestasikan dirinya sebagai nyeri tumpul atau kekakuan. Bayangkan sendi jempol kaki Anda yang tiba-tiba membengkak dan nyeri hebat setelah Anda mengonsumsi banyak anggur. Ini adalah manifestasi ekstrim dari masalah asam urat. Namun, efek yang lebih halus dan kronis juga dapat terjadi pada sendi-sendi lain, termasuk lutut dan pergelangan kaki, yang mengakibatkan kelemahan dan ketidaknyamanan saat bergerak. Tumpukan anggur hitam yang terlihat begitu mewah dan menarik di dalam wadah, dengan satu butir anggur merah muda di telapak tangan, mengilustrasikan betapa kecilnya buah ini, namun bisa memiliki dampak besar jika dikonsumsi berlebihan. Rekomendasi untuk anggur adalah konsumsi dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak sering. Anggap anggur sebagai camilan sesekali, bukan porsi buah harian. Jika Anda memiliki riwayat asam urat atau nyeri sendi, lebih baik menghindarinya atau berkonsultasi dengan dokter Anda. Untuk mendapatkan antioksidan, Anda bisa memilih buah beri-berian lain seperti blueberry atau stroberi yang memiliki kandungan gula lebih rendah dan indeks glikemik yang lebih baik. Teh hijau atau kakao murni juga merupakan sumber antioksidan yang sangat baik tanpa tambahan gula. Harga anggur di pasaran bervariasi cukup signifikan, dari Rp40.000 hingga Rp100.000 per kilogram, tergantung jenis dan asalnya. Blueberry dapat berkisar antara Rp50.000 hingga Rp70.000 per kemasan kecil. Buah kelima adalah jeruk. Jeruk, termasuk jeruk manis dan jeruk bali, sering dipuji karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi, penting untuk kekebalan tubuh dan produksi kolagen. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Jeruk manis, meskipun sehat, mengandung gula alami yang cukup tinggi. Mengonsumsi jeruk dalam jumlah sangat besar, atau dalam bentuk jus yang menghilangkan seratnya, dapat menyebabkan asupan gula yang berlebihan. Mirip dengan buah-buahan lain yang tinggi gula, ini dapat memicu peradangan sistemik dan berkontribusi pada masalah sirkulasi serta nyeri sendi. Selain itu, jeruk memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Bagi individu dengan perut sensitif atau masalah refluks asam, konsumsi jeruk berlebihan
dapat memperburuk kondisi ini. Keasaman yang berlebihan juga dapat memengaruhi keseimbangan pH tubuh, meskipun tubuh memiliki sistem penyangga yang kuat. Namun, jika diet secara keseluruhan cenderung asam dan menyebabkan peradangan, maka konsumsi jeruk berlebihan bisa menjadi bagian dari masalah tersebut. Kita melihat berbagai jenis jeruk dalam keranjang buah, terlihat begitu segar dan menarik. Bahkan seorang pria parubaya yang bijaksana tampak sedang mempertimbangkan pilihan jeruk di pasar tradisional. Pikirannya mungkin dipenuhi pertanyaan tentang pilihan terbaik untuk kesehatannya. Rekomendasi untuk jeruk adalah konsumsi dalam porsi moderat. 1 atau 2 buah jeruk per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C harian Anda. Lebih baik mengonsumsi jeruk utuh dengan seratnya daripada jus jeruk yang telah diproses, karena serat membantu memperlambat penyerapan gula. Jika Anda memiliki perut sensitif, cobalah mengonsumsi jeruk setelah makan, bukan saat perut kosong. Alternatif yang kaya vitamin C dengan indeks glikemik lebih rendah termasuk paprika merah, brokoli, atau kiwi. Kiwi juga mengandung banyak serat dan antioksidan. Harga jeruk di pasaran cukup terjangkau, berkisar antara Rp15.000 hingga Rp30.000 per kilogram, tergantung jenisnya. Kiwi sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per buah. Buah keenam yang perlu kita cermati adalah jeruk bali atau pomelo. Jeruk bali, atau sering disebut pomelo, adalah jenis jeruk berukuran besar dengan daging buah yang tebal dan rasa yang manis pahit. Sama seperti jeruk lainnya, ia kaya akan vitamin C dan antioksidan. Namun, jeruk bali memiliki reputasi khusus dalam interaksinya dengan obat-obatan tertentu. Jeruk bali mengandung senyawa furanocoumarin yang dapat menghambat enzim CP3A4 di usus. Enzim ini bertanggung jawab untuk memetabolisme banyak obat-obatan, termasuk beberapa jenis statin, penurun kolesterol, obat tekanan darah, obat anti kecemasan, dan obat imunosupresan. Penghambatan enzim ini dapat menyebabkan peningkatan kadar obat dalam darah secara signifikan, yang berpotensi menyebabkan efek samping yang berbahaya atau toksisitas. Bagi individu berusia di atas 60 tahun, yang seringkali mengonsumsi beberapa jenis obat-obatan setiap hari untuk kondisi kronis, interaksi ini adalah perhatian serius. Selain interaksi obat, jeruk bali juga memiliki kandungan gula dan keasaman yang perlu diperhatikan, meskipun mungkin tidak setinggi beberapa buah tropis lainnya. Namun, jika Anda sedang menjalani pengobatan, konsumsi jeruk bali bisa menjadi ancaman tersembunyi yang berdampak pada efektivitas obat dan kesehatan Anda secara keseluruhan, termasuk sirkulasi dan kesehatan sendi. Rekomendasi untuk jeruk bali adalah konsultasikan selalu dengan dokter atau apoteker Anda jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Jika Anda tidak mengonsumsi obat yang berinteraksi, nikmati jeruk bali dalam porsi moderat. Jika Anda sedang minum obat, mungkin lebih bijak untuk menghindarinya sama sekali dan memilih alternatif buah lain yang lebih aman. Alternatif yang baik untuk mendapatkan vitamin C tanpa risiko interaksi obat adalah buah beri-berian, paprika, atau brokoli. Harga jeruk bali bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp40.000 per buah, tergantung ukuran dan musim. Buah ketujuh adalah lemon atau jeruk nipis. Kedua buah ini sering digunakan sebagai penambah rasa dalam minuman atau masakan, dan dikenal karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi serta sifat detoksifikasinya. Namun, konsumsi lemon atau jeruk nipis secara berlebihan, terutama dalam bentuk jus murni atau dengan sedikit campuran air tanpa gula, dapat menimbulkan masalah. Keasaman yang sangat tinggi dari buah-buah ini dapat mengikis email gigi dari waktu ke waktu, yang menyebabkan sensitivitas gigi dan peningkatan risiko kerusakan gigi. Bagi lansia, yang mungkin sudah memiliki masalah gigi atau gusi, ini bisa menjadi masalah yang signifikan. Selain itu, bagi individu dengan lambung sensitif atau riwayat penyakit asam lambung, konsumsi berlebihan dapat memicu atau memperburuk gejala refluks asam. Meskipun lemon dan jeruk nipis sering dikaitkan dengan detoks dan pengurangan berat badan, banyak minuman, lemonade, atau es jeruk nipis, yang populer di pasaran justru mengandung gula tambahan yang sangat tinggi. Gula tambahan ini, seperti yang telah kita bahas berulang kali, adalah pemicu peradangan sistemik yang kuat. Jika Anda mengonsumsi minuman lemon atau jeruk nipis yang manis setiap hari, Anda mungkin secara tidak sadar memasukkan banyak gula ke dalam tubuh Anda, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi sendi dan sirkulasi darah di kaki. Rekomendasi untuk lemon dan jeruk nipis adalah gunakan secara bijak dan dalam jumlah moderat sebagai penambah rasa. Jika Anda mengonsumsi air lemon atau jeruk nipis, pastikan untuk mengencerkannya dengan baik dan minum melalui sedotan untuk mengurangi kontak langsung dengan gigi. Bilas mulut Anda dengan air putih setelah mengonsumsi minuman asam.
Hindari menambahkan gula berlebihan. Jika Anda mencari efek detoksifikasi, lebih baik fokus pada minum air putih yang cukup, mengonsumsi banyak sayuran hijau, dan mengurangi makanan olahan, daripada bergantung pada minuman asam manis. Alternatif untuk vitamin C adalah paprika, brokoli, atau buah beri. Untuk hidrasi dan rasa tanpa keasaman tinggi, Anda bisa mencoba infus air dengan mentimun, daun mint, atau irisan buah-buahan non-asam lainnya seperti stroberi. Harga lemon dan jeruk nipis sangat terjangkau, sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per buah atau per kemasan kecil. Penjelasan mendetail mengenai buah-buahan ini mungkin terasa mengejutkan bagi sebagian Anda. Selama ini kita didoktrin untuk mengonsumsi buah setiap hari, dan memang, buah adalah bagian penting dari diet sehat. Namun, seperti halnya banyak hal dalam hidup, keseimbangan dan pemahaman akan konteks individu adalah kuncinya. Tubuh kita berubah seiring waktu, dan respons kita terhadap makanan juga bisa berubah. Apa yang baik di usia muda mungkin perlu dimodifikasi di usia yang lebih lanjut. Peradangan kronis, masalah gula darah, peningkatan asam urat, dan gangguan sirkulasi adalah faktor-faktor pemicu utama kelemahan kaki, dan konsumsi buah-buahan tertentu secara berlebihan atau tidak tepat dapat memperburuk kondisi ini. Kasus Pak Harun, seorang pria berusia 68 tahun, adalah contoh nyata bagaimana perubahan kecil dalam pola makan dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Pak Harun datang kepada saya dengan keluhan nyeri lutut dan kaki yang terasa lemah setiap kali ia mencoba menaiki tangga rumahnya yang bergaya tradisional dengan banyak anak tangga. Keluhan ini sudah berlangsung berbulan-bulan, membuatnya frustrasi karena ia merasa aktivitas sehari-harinya menjadi sangat terbatas. Ia sudah mencoba berbagai salep pereda nyeri dan pijatan, namun hasilnya tidak memuaskan. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, saya tidak menemukan masalah struktural serius pada lututnya yang memerlukan intervensi bedah. Barulah ketika saya menanyakan secara detail tentang pola makannya, saya menemukan sebuah kebiasaan yang selama ini tidak ia sangka-sangka bisa menjadi akar masalahnya. Pak Harun sangat gemar nanas. Setiap pagi, ia mengonsumsi 1 porsi besar jus nanas murni, dengan alasan untuk pencernaan dan vitamin C. Ia tidak pernah mengira bahwa buah segar yang ia anggap sangat sehat justru bisa memicu nyeri. Saya kemudian menyarankan Pak Harun untuk menghentikan konsumsi jus nanas selama seminggu dan menggantinya dengan air putih hangat dan segelas jus sayuran hijau. Ini adalah perubahan yang sangat spesifik dan minimal, hanya mengubah 1 jenis buah dalam seminggu. Hasilnya sungguh mencengangkan. Hanya dalam waktu 7 hari, Pak Harun kembali menemui saya dengan senyum lebar di wajahnya. Ia bercerita bahwa ia bisa menaiki tangga rumahnya tanpa merasakan nyeri yang berarti. Kaki-kakinya terasa lebih kuat dan tidak lagi terasa pegal seperti sebelumnya. Pagi-pagi ia bisa kembali beraktivitas dengan lebih leluasa. Gambar Pak Harun yang tersenyum riang sambil menaiki tangga di rumahnya yang asri, dengan cahaya matahari pagi yang cerah, adalah representasi dari kebahagiaan dan kelegaan yang ia rasakan. Ini bukan keajaiban, melainkan bukti nyata dari prinsip yang saya ajarkan. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri sendiri jika kita memberinya kondisi yang tepat. Dengan menghilangkan pemicu peradangan, meskipun itu hanya 1 jenis buah, tubuh Pak Harun dapat mengurangi beban peradangan sistemik dan memulai proses pemulihan. Keberhasilan kasus Pak Harun bukan satu-satunya. Banyak pasien lain juga mengalami perbaikan signifikan setelah mengidentifikasi dan memodifikasi konsumsi buah-buahan tertentu. Ini menyisakan pertanyaan penting bagi Anda. Apakah buah harian Anda justru secara tersembunyi melemahkan tubuh Anda? Solusi untuk mendapatkan kaki yang kuat dan sendi yang sehat di usia senja tidak harus rumit atau melibatkan obat-obatan kimia yang mahal. Fokusnya adalah pada pendekatan holistik yang mencakup diet, gaya hidup, dan dukungan nutrisi alami. Rekomendasi non-kimia untuk kaki kuat dan sendi sehat. 1. Modifikasi pola makan buah. Prioritaskan buah dengan indeks glikemik rendah dan tinggi serat. Beri-berian, stroberi, blueberry, raspberry kaya antioksidan, serat, dan vitamin C, namun rendah gula. Manfaatnya adalah mengurangi peradangan, melindungi sel, dan mendukung kesehatan jantung. Konsumsi sekitar 1-2 cangkir per hari. Kisaran harga, Rp30.000, Rp70.000 per kemasan kecil. Alpukat, sumber lemak tak jenuh tunggal yang sehat, serat, dan kalium. Manfaatnya adalah mengurangi peradangan, menjaga kesehatan jantung, dan memberikan rasa kenyang. Konsumsi 1/2 hingga 1 buah per hari. Kisaran harga, Rp25.000, Rp40.000 per kilogram. Apel,
terutama apel hijau sumber serat pektin yang baik dan antioksidan. Manfaatnya adalah membantu pencernaan, menstabilkan gula darah, dan mengurangi risiko penyakit kronis. Konsumsi 1-2 buah per hari. Kisaran harga Rp15.000, Rp35.000 per kilogram. Pir, kaya serat dan memiliki indeks glikemik moderat. Manfaatnya adalah mendukung kesehatan pencernaan dan memberikan nutrisi penting. Konsumsi 1-2 buah per hari. Kisaran harga Rp15.000, Rp30.000 per kilogram. Porsi dan waktu konsumsi. Batasi porsi buah yang tinggi gula. Hindari mengonsumsi buah manis dalam jumlah besar pada satu waktu atau saat perut kosong. Lebih baik mengonsumsinya sebagai bagian dari makanan yang lebih seimbang atau sebagai camilan di antara waktu makan utama. 2 pola makan antiinflamasi secara keseluruhan. Sayuran hijau gelap, bayam, kangkung, brokoli. Kaya vitamin K, C, antioksidan, dan serat. Manfaatnya adalah mengurangi peradangan, mendukung kesehatan tulang, dan menyediakan nutrisi esensial. Konsumsi minimal 2-3 porsi per hari. Kisaran harga Rp5.000, Rp15.000 per ikat. Protein tanpa lemak, ikan berlemak, salmon, sarden, kaya omega 3, ayam tanpa kulit, telur, tahu, tempe. Penting untuk menjaga massa otot, yang merupakan penopang utama kekuatan kaki. Omega 3 adalah antiinflamasi kuat. Konsumsi 2-3 porsi per hari. Kisaran harga, ikan Rp20.000, Rp50.000 per ekor potong, ayam Rp30.000, Rp40.000 per ekor, tahu tempe Rp5.000, Rp10.000 per buah. Lemak sehat, minyak zaitun ekstra virgin, minyak kelapa, biji-bijian, chia, flaxseed, kacang-kacangan, almond, walnut. Manfaatnya adalah mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan sel serta pembuluh darah. Konsumsi secukupnya dalam diet harian. Kisaran harga, minyak zaitun Rp50.000, Rp150.000 per botol, biji chia flaxseed Rp20.000, Rp40.000 per 100 gram. Batasi gula tambahan dan makanan olahan. Ini adalah pemicu peradangan terbesar. Baca label makanan dengan cermat. Hindari minuman manis, kue-kue, dan makanan cepat saji. Manfaatnya adalah mengurangi peradangan sistemik dan menjaga berat badan ideal. Hidrasi optimal. Minum air putih yang cukup sepanjang hari. Air sangat penting untuk pelumasan sendi, sirkulasi darah, dan fungsi otot yang optimal. Manfaatnya adalah menjaga elastisitas sendi, mencegah kram, dan membantu detoksifikasi alami tubuh. Konsumsi Agustus 10 gelas per hari. Kisaran harga. Air putih sangat terjangkau. Bisa dari air keran yang dimasak atau air galon Rp5.000, Rp10.000. 3. Dukungan nutrisi alami, non-kimiawi. Kunyit, curcumin rempah alami dengan sifat antiinflamasi yang kuat. Manfaatnya adalah mengurangi nyeri sendi dan peradangan. Dapat ditambahkan ke masakan, teh, atau diminum sebagai ramuan. Kisaran harga, Rp5.000, Rp10.000 per rumpun. Jahe, antiinflamasi dan pereda nyeri alami. Manfaatnya adalah mengurangi mual dan nyeri sendi. Dapat dibuat teh jahe atau ditambahkan ke masakan. Kisaran harga, Rp5.000, Rp10.000 per rumpun. Kolagen peptida, protein yang penting untuk kesehatan tulang rawan, kulit, dan jaringan ikat. Manfaatnya adalah mendukung regenerasi sendi dan mengurangi nyeri. Dapat ditambahkan ke minuman atau makanan. Kisaran harga, Rp80.000, Rp200.000 per kemasan bubuk untuk beberapa minggu konsumsi. Magnesium, mineral penting untuk fungsi otot dan saraf, serta kesehatan tulang. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan kram otot dan kelemahan. Manfaatnya adalah merelaksasi otot, mengurangi kram, dan mendukung kesehatan jantung. Sumber makanan, sayuran hijau gelap, kacang-kacangan, biji-bijian. Kisaran harga, suplemen magnesium bisa di bawah Rp100.000 per botol untuk sebulan konsumsi, namun lebih baik dari makanan alami. Vitamin D, penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang, serta fungsi otot. Kekurangan vitamin D sering terjadi pada lansia. Manfaatnya adalah memperkuat tulang dan otot, meningkatkan keseimbangan, dan mengurangi risiko jatuh. Sumber utama, paparan sinar matahari pagi. Sumber makanan, ikan berlemak, kuning telur. Kisaran harga,
Suplemen vitamin D bisa di bawah Rp50.000 per botol untuk sebulan konsumsi, namun sinar matahari gratis dan efektif. Omega 3 asam lemak dari ikan berlemak, biji chia, biji rami. Manfaatnya adalah antiinflamasi kuat, mendukung kesehatan jantung dan otak, serta mengurangi nyeri sendi. Konsumsi 2-3 porsi ikan per minggu, atau tambahkan biji-bijian ke diet. Kisaran harga, suplemen minyak ikan Rp50.000, Rp150.000 per botol, untuk sebulan konsumsi. 4. Aktivitas fisik teratur dan terukur. Jalan kaki, aktivitas paling sederhana dan efektif. Manfaatnya adalah meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat otot kaki, dan menjaga kesehatan sendi tanpa beban berlebih. Lakukan 30 menit setiap hari, 5 kali seminggu. Gratis. Latihan kekuatan ringan, menggunakan beban tubuh sendiri atau resistance bands. Manfaatnya adalah membangun dan mempertahankan massa otot, yang krusial untuk menopang tubuh dan sendi. Contoh, squat ringan, lunges dinding, calf raises. Lakukan 2-3 kali seminggu. Resistance bands, Rp30.000, Rp100.000 per set. Latihan fleksibilitas dan keseimbangan, yoga ringan, tai chi, peregangan. Manfaatnya adalah meningkatkan jangkauan gerak sendi, mengurangi kekakuan, dan mencegah jatuh. Banyak tutorial gratis di internet. Berenang atau bersepeda, stasioner latihan dampak rendah yang sangat baik. Untuk sendi, manfaatnya adalah membangun kekuatan kardiovaskular dan otot tanpa memberikan tekanan berlebihan pada lutut dan pinggul. Biaya masuk kolam renang sekitar Rp10.000, Rp30.000. Sepeda statis bisa puluhan juta, tapi banyak tempat gym yang menawarkan keanggotaan mulai dari Rp100.000, Rp300.000 per bulan. 5. Manajemen berat badan ideal. Berat badan berlebih memberikan tekanan ekstra pada sendi penopang berat badan, terutama lutut dan pinggul, yang dapat mempercepat keausan dan nyeri. Manfaatnya adalah mengurangi beban pada sendi, meningkatkan mobilitas, dan mengurangi peradangan. Mencapai berat badan sehat melalui diet seimbang dan olahraga teratur. 6. Istirahat dan tidur cukup. Tubuh memperbaiki diri dan memulihkan otot serta sendi saat kita tidur. Kekurangan tidur dapat meningkatkan peradangan dan memperburuk nyeri. Manfaatnya adalah pemulihan otot dan sendi, pengaturan hormon, dan pengurangan peradangan. Targetkan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam. 7. Manajemen stres. Stres kronis dapat memicu respons peradangan dalam tubuh. Praktikkan teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau aktivitas yang menenangkan. Manfaatnya adalah mengurangi peradangan, meningkatkan kualitas tidur, dan memperbaiki kesehatan mental. Banyak aplikasi meditasi gratis atau kelas yoga dengan biaya tertentu. Ingatlah, perubahan ini bersifat kumulatif. Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dengan langkah kecil, seperti yang dilakukan Pak Harun dengan hanya mengubah satu jenis buah dalam seminggu. Perhatikan respons tubuh Anda. Mungkin Anda akan terkejut dengan betapa cepatnya tubuh Anda merespons perubahan positif. Konsep, solusi praktis untuk kaki kuat dalam 7 hari, mungkin terdengar ambisius, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh kisah Pak Harun, dengan mengidentifikasi pemicu spesifik dan membuat penyesuaian yang tepat, perbaikan yang signifikan dalam kenyamanan dan kekuatan bisa dirasakan dalam waktu yang relatif singkat. Ini adalah proses berkelanjutan untuk mendengarkan tubuh Anda, memahami kebutuhannya, dan memberikannya dukungan terbaik agar Anda dapat menjalani kehidupan yang aktif dan bersemangat, tanpa dibatasi oleh kelemahan kaki yang seharusnya bisa kita atasi bersama. Tubuh yang kuat dan sehat di usia senja adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kesadaran dan kearifan. Setiap langkah yang kita ambil menuju gaya hidup yang lebih sehat adalah investasi untuk masa depan kita, sebuah kontribusi yang berharga bagi diri kita sendiri.